Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tim multimedia akan memindahkan ke file tayangan yang telah disiapkan. Yesaya 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan diberitakan begini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini dan memeliharanya serta melaksanakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang menarik ketika kita diajak melihat kebun anggur yang luar biasa ini. Ya, andai kata ini bukan cuman gambar, tapi ini kenyataan. Betapa menyegarkan dan betapa menyenangkannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita diajak sama-sama memikirkan sebuah tema menggarap kebun anggur Tuhan. Merawat kebun anggur Tuhan, yaitu keluarga dan rumah tangga kita. Perkenalkan, ini rumah tangga saya. Ya. Istri saya adalah Magdalena, panggilannya Lena. Itu adik kelas saya di sekolah teologi Duta Wacana, 4 tahun di bawah saya. Anak dari ketua majelis GKI Gombong. Ya. Setelah 7 tahun kami menikah, baru Tuhan kasih anak yang sangat kami nanti-nantikan. Ya. Tuhan kasih mujizat bagaimana istri saya sembuh dari kista sehingga memungkinkan hamil dan punya anak. Saking senangnya kami dikaruniai anak perempuan, kami kasih nama Gloria. Tanda sukacita,
tanda kemenangan hidup rumah tangga kami. Tapi biar lengkap namanya dipadukan antara nama papa dan mamahnya. Ya, Gloria, Stefalen, Stefanus, dan Lena gitu. Ya, Ibu Bapak saudaraku, perjalanan hidup berumah tangga sangat menggembirakan. Ya, melewati kehidupan yang kita bersama-sama jalani, coba kita hitung-hitung. Sudah berapa lama aku membangun hidup rumah tanggaku dengan pasanganku? Baik-baik sajakah hari ini? Ibu Bapak saudaraku, saya mau mengawali khotbah ini dengan sebuah lagu yang pasti kita kenal. Lagunya itu Topi Saya Bundar. Nah, tapi kalimatnya diganti. Ya, saya bawa gitar kecil ukulele, kita mau nyanyi. Saya ajarkan lagunya, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi lebih dahulu sama-sama demikian. Lena, istri saya, istri saya Lena. Kalau tidak Lena, bukan istri saya. Ayo bapak-bapak nyanyi, sebut nama istrimu ya. Aku iringi dari mimbar ya. Singer boleh pakai mic ya. Sebut nama istrinya. Yuk bapak-bapak nyanyi lebih dahulu demikian. Mantap. Oke. Puji Tuhan. Ya, ibu-ibunya dari tadi ngarep-harep. Kapan aku dikasih kesempatan? Oke. Saya awali dulu ya. Sebenarnya kemarin istri saya itu mau datang. Sudah sampai Jogja. Saya dan anak sudah kasih tahu ke MC GKI Klaten. Kami nanti datang bertiga. Tapi sampai di Jogja kami udah bermalam semalam. Dikasih tahu kalau papa mertua saya koma. Jadi istri saya langsung naik kereta pulang ke Gombong ya. Tapi nggak apa-apa, saya mewakili istri saya ya. Ini kalau masih pakai perjanjian lama, nama lama saya Jiosun ya. Nah, jadi Lena akan nyanyi kira-kira begini. Jiosun suami saya, suami saya Jiosun. Kalau bukan suami saya. Tapi kok perjanjian lama, perjanjian barunya ada enggak? Ada. Nama saya udah jadi Stefanus Lim ya. Jadi nyanyinya kalau pakai perjanjian baru jadinya begini. Yuk, saya tunjukkan buat para istri. Stefanus suami saya, suami saya Stefanus. Kalau tidak Stefanus, bukan suami saya. Oke, ibu-ibu, yuk nyanyi ya, sebutin nama suamimu dengan penuh cinta ya. Ayo nyanyi, sebut nama suamimu, saya iringi pakai musik ukulele. Sama-sama demikian.
beneran ya Ibu Bapak. Ya, ini luar biasa ya. Oke. Bapak Ibu, omong-omong, kita menyebut nama suami atau nama istri kita. Tapi izinkan saya ngetes sebentar ya. Apa aku hafal tanggal pernikahanku? Ayo coba kita ingat-ingat. Aku sudah menikah berapa tahun ya dengan pasanganku ini ya. Masih ingat? Pak Stefanus, kalau pertanyaannya tanggal itu gampang. Kalau gitu aku nanya lagi. Andai kata kita duduk dengan pasangan kita, mesti mencatat. Apa aku tahu ya ukuran sepatu pasanganku? Wah, satu-satu menyebutkan. Sepatunya suamiku tuh nomor sekian, sepatunya istriku nomor sekian. Nanti dicocokkan, bener enggak? Ya, jangan-jangan kalau ngebeliin sepatu kegedean atau kekecilan ya. Sambil ditanyakan lagi yang ketiga, apa aku tahu warna kesukaan pasanganku? Ya. Jadi kalau aku belikan warna itu langsung wajahnya berseri-seri ya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, jujur kenyataannya akhir-akhir ini kita jumpai berapa banyak di luar sana kehidupan pernikahan yang hancur. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan adalah kehidupan suami istri sendiri. Apa yang terjadi? Tidak mudah merawat kebun anggur, merawat keluarga. Itu sebabnya Komisi Ibadah GKI Klaten hari ini mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dan saya. Apakah aku siap merawat kebun anggur Tuhan? Keluargaku adalah kebun anggur Tuhan. Mana buktinya? Yuk kita jawab pakai firman Tuhan Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya demikian ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ibu bapak, saudaraku, saat itu Nabi Yesaya mesti menyatakan firman Tuhan kepada umat Allah. Dan Tuhan memberikan inspirasi buat Nabi Yesaya menuliskan sebuah syair nyanyian. Nyanyian tentang kekasihku, nyanyian tentang kebun anggurnya. Apa yang menarik? Dikatakan bagaimana aku sangat merindukan memiliki kebun anggur yang terbaik. Betapa indahnya letak lokasi geografisnya itu ada di lereng bukit yang subur. Bahkan sebagai seorang yang bekerja di kebun, aku tahu banget supaya kebun anggurku itu berkualitas unggul, maka aku memilihkan menanam itu dari bibit benih dari pokok anggur yang terbaik. Luar biasa, pokok anggur pilihan itu kata Nabi Yesaya. Bahkan bicara tentang ladang itu, aku mengelola, menggarap, dan sungguh-sungguh menjagai kebun anggurku. Tanah sekelilingnya sudah aku cangkul. Batu-batu yang menghambat pertumbuhan akar sudah aku singkirkan. Secara teori, kebun anggur ini akan menghasilkan hasil yang terbaik. Tapi biar lebih mantap lagi, aku pun sudah mendirikan sebuah menara jaga untuk mengawasi, memantau kalau kebun anggurku diganggu oleh binatang-binatang. Pokoknya semua fokusku tertuju kepada kebun anggurku. Tidak terlalu berlebihan,
Kalau aku sudah membayangkan hasilnya, maka aku menyiapkan lubang tempat memeras anggur supaya nanti bisa menjadi minuman air anggur. Kok pakai lubang kayak gitu ya Pak Stefanus? Iya. Zaman dulu orang memeras anggur itu dengan cara diinjek-injek. Mirip tradisi masyarakat kita kalau bikin tempe. Ya, juga masih diinjek-injek pakai kaki. Tentu sekarang udah menggunakan mesin yang canggih. Tapi ternyata saat musim panen tiba, apa yang aku dapatkan? Memang sih kebun anggurku berbuah. Tapi kenapa kok buahnya asem? Di luar ekspektasi. Padahal yang sudah aku lakukan itu semua yang terbaik. Tidak terlalu berlebihan. Kalau kemudian Allah mau menegur umat Israel melalui ayat 3 dan ayat 4. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak Ibu saudaraku, kekecewaan terjadi pada pemilik kebun anggur itu. Kekecewaan terjadi setelah aku menggarap kebun anggur itu sekian lama. Kok hasilnya begitu ya? Mungkin kekecewaan yang sama juga pernah kita alami dalam hidup berumah tangga. Saya ingat sebuah cerita menarik dalam bahasa Jawa. Satu kali seorang bapak menunggui istrinya baru menyapu dan mengepel lantai rumah. Apa yang dikatakan sang bapak yang penuh perhatian ini? Dia ngomong gini, Bu, tahun ngarep umurmu kan wis 50 toh? Ya. Bu, tahun depan kan umurmu sudah genap 50 tahun. Wah, istrinya seneng banget ya. Kok suamiku ngitung-ngitung umur gitu ya. Langsung dijawab, iya Pak, enek opo Pak? Kenapa sih kok sampai muncul angka 50 itu diinget-inget suamiku? Apa jawab sang suami? Maksudku, nek wis 50 arep tak ijolke selawean loro katanya ya. Maksudku kalau udah genep 50, aku pengen tukerin dapat 25an 2 itu ya. Ibu bapak, saudaraku, saya bayangkan istrinya reaksinya apa. Itu sebenarnya saya tutup, reaksinya jan-jane ngomongnya gundulmu gitu ya. Nah, ibu bapak, saudaraku terkasih, lihatlah betapa mengecewakan kehidupan berumah tangga yang perhatian ternyata hanya untuk maksud-maksud yang menyakiti. Seperti apa tindakan menyakiti itu? Saya mau mengajak kita membayangkan, saya bawa karet gelang nih dari mimbar, lalu ditarik oleh ibu bapak dari tempat duduk. Ya, yuk kita coba pegang karet gelang ya. Bapak ibu pegang dari tempat duduk ya. Satu karet gelang ini, kita janji pokoknya nggak boleh dilepas. Ya. Tapi tiba-tiba salah satu dari kita melepaskan karet itu. Apa yang terjadi? Kejepret, sakit itu. Dan dikatakan love is like a rubber band. Yang namanya cinta itu kayak sebuah karet gelang. Held at both ends by two people. Dipegang dua ujungnya oleh dua orang. Apa yang ditulis? When one leaves, it hurts the other. Ketika salah satu melepaskan, itu sangat menyakiti yang lainnya. Bapak Ibu saudaraku, pernahkah kita melihat kehidupan pernikahan yang tiba-tiba di tengah jalan dilepas oleh pasangannya? Menyedihkan. Sampai istrinya bikin status tresnomu koyo laler. Maksudnya apa? Dijelaskan.
mencelok kono, mencelok kene katanya ya. Pindah sana, pindah sini kayak laler, kayak lalat itu loh. Lalu bagaimana ternyata suaminya juga bales. Lawis tresnomu koyo rumah makan Padang katanya ya. Karena cintamu itu kayak rumah makan Padang. Maksudnya apa? Katakan akeh cabange katanya ya. Buka cabang di mana-mana ya. Ibu bapak saudaraku, ayo coba kita amati apa yang terjadi dengan rumah tangga kita. Apakah kita perlu untuk kembali pada kasih yang mula-mula? Rumah tangga yang Tuhan harapkan tuh rumah tangga macam apa? Dijawab lewat nyanyian Kebun Anggur oleh Nabi Yesaya. Kita baca bareng-bareng firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat yang ke-7 ya. Ayo ibu bapak saudaraku, bareng-bareng dengan saya kita mengucapkan firman Tuhan begini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Apa maksudnya? Bila kita membaca buku tafsir Nabi Yesaya, kita akan tahu bahwa nyanyian tentang kebun anggur itu adalah nyanyian yang menggambarkan kondisi umat Allah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Diperkirakan oleh para penafsir, Nabi Yesaya itu hadir di tengah-tengah umat Allah mulai berkarya dan melayani di sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan bila dilihat secara sosiologis, kondisi umat Israel waktu itu sedang jaya-jayanya. Uripe kepenak banget. Baru menikmati kesejahteraan, kemakmuran terjadi di semua tempat. Hidupnya berkelimpahan. Tapi di tengah-tengah kemakmuran, kekayaan, ekonomi seperti itu, justru banyak keluarga-keluarga umat Allah mengalami kemerosotan moral dan kemerosotan iman. Terjadi ketidakadilan, terjadi pemerasan dan penindasan dari kalangan atas terhadap orang-orang kecil tiap-tiap hari merajalela. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Inikah gambaran umatku? Rumah tangga walaupun kaya tapi sering ribut. Ya. Ibu bapak, saudaraku, saya punya gambar seorang anak kecil yang sangat galak. Apa ada sih Pak Stefanus anak kecil yang sangat galak? Ada, nih buktinya. Tuh. Sudah nantang-nantang gelut kira-kira gitu ya. Pertanyaannya, kok ada ya anak kecil yang galak banget? Ya iyalah, wong papa mamahnya tiap hari galak-galakan. Ya, yang dilihat, yang didengar, yang sungguh-sungguh diperhatikan anak ini, papa mamahnya tiap hari ribut, konflik melulu. Beda kalau dengan anak pendeta. Apa maning pendetane Purwokerto? Ya, beda ya ibu bapak, anakku dari kecil suka senyum. Ya, puji Tuhan. Ya, ibu bapak, saudaraku. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah aku dulu mengawali hidup pernikahanku bersama-sama dengan Tuhan? Start with Jesus. Aku ingat rumah tanggaku dulu diawali, diteguhkan, diberkati di dalam Tuhan. Puji syukur. Tapi apakah keluargaku juga tinggal selalu bersama Tuhan? Stay with Jesus. Sampai kapan? Sampai akhir nanti. End with Jesus. Ibu bapak, saudaraku, barangkali ada di antara kita mengatakan, hari-hari ini suasana rumah tanggaku sedang tidak baik-baik. Apakah Tuhan mampu mengubah keadaan keluargaku? Apa yang mustahil? Saya percaya dengan seorang hamba Tuhan yang menuliskan ungkapan iman bahwa God can rewrite your story.
bahwa Allah itu sanggup menulis ulang cerita hidup kita, kisah-kisah rumah tangga kita sebelum berakhir masih bisa diubah dan diperbaharui. Mana buktinya? Saya menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang mengharukan. Bagaimana seorang istri bercerita, pernikahanku yang dulu bahagia dan romantis akhir-akhir ini sudah berlalu. Sudah begitu lama dan kini yang terasa rumah tanggaku itu hambar, membosankan. Itu kata sang istri, kata sang suami. Ya. Sampai akhirnya sang suami menulis dengan jujur. Satu hari aku bertemu dengan seorang wanita muda yang membuat hidupku jadi terasa berwarna. Dan aku jujur telah berselingkuh. Aku semakin jarang berada di rumah. Dan emosiku kalau di rumah itu gampang naik. Aku gampang marah-marah. Jika diajak bicara oleh istriku, jawabanku selalu ketus. Enggak enak didengar. Dan aku tahu istriku menyadari perubahan sikapku sebagai sang suami. Apa yang terjadi? Sang suami berkisah dan menulis, jujur, istriku mulai curiga. Dan akhirnya istriku mengetahui perselingkuhanku dengan gadis lain. Kami bertengkar hebat. Dan itu membuat istriku menangis tiap-tiap hari. Sampai akhirnya kami akan bercerai karena pacarku yang baru ini terus mendesak kapan segera dinikahi. Istriku sangat terpukul akan keputusan-keputusan seperti ini. Pokoknya sebagai suami aku meminta harus cerai dengan istriku ini. Dan istriku tidak berdaya. Sang istri mengatakan kalau memang maunya Mas kayak gitu, apa yang bisa aku lakukan? Aku gak bisa bikin apapun. Tapi izinkan aku minta satu syarat saja ya Mas. Apa syaratnya? Istriku ternyata memintaku supaya aku menggendong keluar dari pintu kamar tidur setiap pagi. Sambil bercerita, dulu malam pertama engkau yang membopong dan menggendong aku tidur di kamar ini kan Mas. Mas kan berencana mau membuang aku. Aku minta selama 1 bulan ini tolong kalau memang Mas mau membuang aku, gendonglah aku. Bawa aku keluar dari kamar tidur ke ruang tamu. Awalnya sebenarnya aku keberatan suruh bikin acara gendong-gendongan begini. Ya. Tapi sang istri menjelaskan latar belakangnya. Jadi akhirnya aku pun setuju. Sehingga tiap-tiap pagi aku sebagai suami pasti menggendong istriku keluar dari pintu kamar tidur itu. Jujur, kalau boleh aku cerita, gendong istri itu agak berat. Karena memang sudah lama aku tidak pernah menggendongnya. Ya. Tapi aku pikir cuman sebulan, gak masalah lah. Ya. Hari-hari berlalu dan aku merasa kok sekarang kalau aku gendong istriku rasanya lebih enteng ya. Mula-mula terpikir mungkin jangan-jangan karena aku sudah biasa tiap pagi gendongi istri dibawa keluar dari kamar tidur ke ruang tamu. Aku pikir karena sudah biasa. Tapi satu hari
Tuhan mengetuk pintu hatiku. Apa yang terjadi? Bukan karena aku biasa gendong istriku, tapi kenyataannya istri yang ada dalam gendongan tanganku ini tampak kurus sekali, bagaikan tinggal tulang dan kulit saja. Wajahnya yang dulu cantik, sekarang tampak lesu. Matanya yang dulu berbinar-binar, sekarang tampak sembab. Tiap hari ternyata istriku menangis sambil berdoa, terus meneteskan banyak air mata. Hari itu tinggal hari terakhir gendong istri. Tiba-tiba hatiku rasanya begitu sakit sekali. Bagaimana itu adalah kesempatan terakhirku menggendong istriku keluar. Tapi aku tidak mau melakukannya. Istriku memaksa, "Mas, kan tinggal hari ini, tok pagi ini sekali aja. Kenapa kok Mas gak mau gendong aku?" Sang suami tidak dapat menahan air mata. Dia menangis di depan istrinya dan dia peluk istrinya. "Maafkan aku istriku. Masih bisakah aku punya kesempatan sekali lagi untuk membangun hidup rumah tangga denganmu?" Istriku memeluk aku dan menangis bersama dengan aku. Istriku mengatakan, "Mas, Tuhan jawab doa-doaku." Cara Tuhan mengetuk pintu hati Mas dibuka lewat hari terakhir ini. Dan apa yang dikatakan oleh sang suami? Dia katakan, "Aku akan temui pacarku dan aku siap dalam nama Tuhan Yesus memutuskan hubungan kami." Dan sekarang aku mendapatkan kembali istriku, cintaku mula-mula untuk selamanya. Dan aku berjanji, aku gak akan pernah meninggalkan dan menyia-nyiakan dia, anugerah Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, coba kita memperhatikan tentang kondisi keluarga kita. Apa yang terjadi dengan kondisi keluarga kita? Boleh ditayangkan? Seperti membangun dan merawat kebun anggur. Di multimedia boleh bantu. Merawat dan membangun rumah tangga kita itu tidak mudah. Di luar sana banyak yang ingin merusak harmonisnya rumah tangga anak-anak Tuhan. Dan kita manusia yang lemah, bisa terjatuh, bisa mengalami keadaan seperti itu. Bagaimana merawat kebun anggur Tuhan itu tidak mudah. Tapi ketika aku melibatkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan menulis ulang cerita hidup rumah tanggaku, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Majelis Jemaat dan Komisi Ibadah GKI Klaten hari ini menyediakan kesempatan indah. Ini adalah cara Tuhan membaharui cintaku. Ini kesempatan yang sangat baik yang Tuhan beri untuk rumah tanggaku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Walaupun mungkin aku belum sempat daftar, enggak masalah. Hari ini kesempatan kita. Boleh diperbaharui janji nikah kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi rumah tangga kita. Tapi rumah tangga setiap anak Tuhan butuh komitmen yang disegarkan kembali. Bagaimana kita boleh ikut menyegarkan rumah tangga kita? Sebuah lagu yang indah mengatakan, "Ajarilah kami Tuhan
bahasa kasih-Mu. Maukah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berwarna-warni lagi, menarik, menggembirakan hidup kita dan pasangan kita, bahkan anak-anak kita, seisi rumah tangga kita. Kalau kita katakan, Tuhan, hari ini Engkau sedang bicara kepadaku dan kepada keluargaku. Ayo kita bangkit berdiri. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari menyanyikan sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut. Taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Saudaraku, mari kita belajar mengasihi keluarga kita lebih dan lebih lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Biarlah musik dengan lembut memainkan lagu ini. Berdoalah saudaraku. Doakan keluarga kita agar rumah tangga kita tetap utuh di dalam kasih cinta Tuhan. Mungkin kau ingin menyebut dan mendoakan nama-nama yang ingin kau katakan pada Tuhan. Sebut nama mereka dalam doamu. Tuhan lihat tiap tetes air mata doa kita. Tuhan dengar setiap nama yang kita sebut dan kita doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan membaharui hidup rumah tangga kita. Maukah kita berkomitmen dan mengizinkan Tuhan membaharui hidup pernikahan kita? Kalau engkau katakan aku siap, angkat tanganmu, katakan ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dengan tetap berdiri, penatua akan memandu